Mengapa Bali terkenal? Karena memang Bali patut menjadi sorotan, menjadi pintu gerbang pariwisata Indonesia. Ya. Kenapa? Belanda sudah masuk di Indonesia, kita catat dari sejarah 1596. Ya. Belanda masuk dan menguasai kita semua. Tetapi Bali sudah didatangi khusus Pak. Ya. Tahun 1597. Sebuah kapal kecil yang membawa orang-orang Belanda, penulis dan orang-orang pemerintah ke Bali, Pak. Ya. Lalu mereka menjelajahi seluruh pulau Bali. Dan mereka tidak hanya menonton, mereka tidak hanya menikmati, tetapi kemudian mereka datang pulang menulis, Pak. Ya. Dan pada waktu itu Eropa sudah membaca surat kabar. Saya tahu Bapak berkecimpung awalnya di restoran, kemudian masuk ke hotel. Saya tahu juga Bapak berkarir di tours and travel. Kira-kira kapan Pak titik baliknya? Malah saya pernah dengar Bapak juga terlibat pada acara Pata Travel Mart di tahun 1974. Betul, terima kasih Pak Yongki. Jadi kami bekerja di hotel itu satu keberuntungan pada waktu itu, Pak. Ya. Pak Yongki. Selain saya di front office, kan 1 minggu libur, Pak. Oke. 1 hari. Ya. Kami di hotel istilahnya off. Off, ya. Nah, off. Nah, pada waktu off ini saya mulai mencari tamu-tamu yang mungkin mau jalan-jalan. Oke. Saya sewa motor, Pak. Ya. Sewa motor, lalu saya boncengin turisnya. Dia mau ke Denpasar, dia mau ke Ubud. Itu bawa dengan motor, Pak. Ya. Itu berlangsung selama 72, 73, 74. Ya. Ada kalanya, ada hari off itu, ada tamu mau jalan-jalan pakai mobil, mau nonton tarian sore hari. Ya. Saya yang bawakan. Dan saya mulai belajar bagaimana menjadi guide. Tahun 1974, bos saya mengirim saya berdua waktu itu untuk mengikuti kursus pramu wisata. Kursus guide, sorry. Ya. Ya. Kursus guide pertama tahun 1974. Di Denpasar. Yang pengajarnya luar biasa dikirimkan dari Jakarta semua. Ya. Boleh saya katakan 90%. Ya. 90% dikirimkan dari Direktorat Jenderal Pariwisata. Ya. Antara lain saya masih ingat namanya Kolonel Adnan. Ya. Ada nama-nama lain tapi saya lupa. Tetapi yang di Bali nama yang sangat populer sampai hari ini namanya Bapak Nang Lecir atau Bapak Nyoman Oke. Ya. Beliau mampu berbahasa asing 6, malah ada yang mengatakan 7. Ya. 7 bahasa asing beliau kuasai. Beliau adalah guide yang sangat disegani dan namanya pun sangat disegani sampai hari ini. Ya. Beliau almarhum, Pak. Ya. Beliau adalah salah satu guru kami selama 3 bulan kursus, Pak. Oke. Oke. Ya, itu Pak. Jadi kami pada saat itu belajar kursus guide 3 bulan, Pak. Khusus untuk menangani tamu-tamu patah. Oke. Oke. Yang waktu itu melakukan workshop di Bali dan Jogja. Kongresnya di Jakarta. Gitu Pak Yogi. Iya. Oke. Sejak itulah saya mulai berpikir, bahwa selain saya sudah dapat ilmu hotel, sesudah saya patah pulang, saya minta berhenti dari hotel dan saya membanting setir untuk menjadi guide. Sejak itu Pak, saya jadi guide di Bali. Oke. Pak Yogi. Nah, saya dengar Bapak pada saat menjadi guide itu melalang buana dari Sabang sampai mungkin Merauke. Betul, tidak berlebihan, Pak.
Dari 1974 saya mulai jadi guide sampai 75. 75 saya ditawarkan oleh Satria V untuk membawa berbicara di cruise. Ya. Di cruise yang akan menyinggahi Komodo, Ya. Ende, khusus untuk Nusa Tenggara Timur. Tapi saya menolak. Lalu kemudian sebuah perusahaan yang namanya Trinevo Tours and Travel Ya. itu meminta saya untuk bawa turisnya Ya. di Komodo. Dan kami membawa tur pertama ke Komodo Ya. dengan kapal kecil, charter, kapal dari Australia namanya Finisterra, Ya. yang membawa turis-turis ini 21 orang. Orang Italia gabung dengan orang Belgia, Jerman, Prancis, yang mereka adalah para jurnalis. Ya. Ada 11 jurnalis dan 10 pengusaha atau ibu tangga, ibu dan bapak bisnismen biasa. Ya. Saya menjadi guide. Guide pada waktu itu beda Pak dengan hari ini tentu saja. Ya. Kami sampai di Komodo. Komodo itu hutan belantara. Ya. Tidak ada penjaga Pak yang sekarang disebut ranger, tidak ada. Kami harus ke Komodo dulu untuk melaporkan diri di PPA di sana. Ya. Lalu kemudian membawa 4 polisi bawa bedi laras panjang. Ya. Untuk menjaga kami dan menjaga para turis di pulau. Lalu pada sore hari kami membunuh kambing. Kambing itu kami naik ikan di atas pohon. Ya. Ikan di atas pohon. Lalu pada malam hari itu kami nunggu 2 hari Pak. Hari tiba. Malam. Besoknya 1 hari. Lalu kemudian malam lagi. Baru mulai berbau kambingnya Pak. Ya. Lalu kami mendengar dari kejauhan komodo-komodo mulai berdatangan. Ya. Ya. Kami membuat kamuflase di pantai, Ya. di dekat pantai dengan ada pohon-pohon dan ada tumbuhan kecil-kecil, kayu-kayu kecil dan alang-alang. Kami buat kamuflase. Turis-turis akan bersembunyi di situ. Dan ketika komodo datang, merayap-rayap, lalu kemudian mereka bisa membuat foto. Ya, ya. Itulah yang kami kerjakan Pak tahun 1975. Ya, ya. Menarik sekali. Bapak sebagai seorang guide yang banyak menguasai pariwisata khususnya di Bali, pasti Bapak mengetahui mengapa Bali, maaf, saya harus katakan Bali lebih terkenal daripada Indonesia. Ini pertanyaan yang sangat menarik lagi Pak. Saya tambahkan sedikit tadi bahwa pertanyaan saya menjelajah di Indonesia. Saya tambahkan sedikit bahwa sesudah 75-76 bos saya di Trinevo Tours and Travel, seorang dokter, Dr. John Riupasa. Iya. Beliau adalah juga seorang pemimpin yang baik, seorang suri tauladan yang baik. Bagaimana beliau mengajarkan saya bagaimana menangani wisatawan dengan baik. Ya. Lalu saya diberikan juga dikenal lebih dulu oleh seorang guru, guru populer di kalangan waktu itu, dikenal di Nitur, di Pakto, di Tunas Indonesia, namanya Ibu Samsuarni. Ibu Samsuarni Syam, salah satu guru saya juga. Luar biasa. Ya. Beliau itu adalah seorang ex-mahasiswa pariwisata dari Ceko. Beliau belajar sastra di UI di Indonesia sebelum itu. Lalu kemudian tahun 73-74 beliau lari ke Ceko, tinggal di sana 2-3 tahun. Beliau belajar pariwisata di sana. Oke. Begitu beliau kembali, beliau mengajarkan ilmunya yang luar biasa. Betul. Kepada kami semua, termasuk saya. Ya. Bagaimana membuat quotation, bagaimana membuat itinerary, bagaimana memimpin tour. Ke Komodo beliau sendiri yang antar kami, yang mengantar saya. Bagaimana saya harus berdiri, bagaimana saya berbicara. Walaupun saya sudah kursus guiding, beliau masih mengajar saya bagaimana menjadi guide yang baik.
Iya, iya. Itu Ibu Syamsuarni. Iya. Ditambah Pak John cocok. Pak John Oke. mengajar saya di kantor Oke. bagaimana berlaku menjadi pemimpin yang baik, Iya. bagaimana melayani yang baik, bagaimana berbicara dengan baik, bagaimana pergi ikut rapat asita dengan baik, bagaimana bertemu orang-orang yang lebih senior, dan seterusnya, Pak. Iya, iya, iya. Oke, jadi sejak saya pindah ke Jakarta 1976, saya diberikan kepercayaan oleh perusahaan luar biasa. Saya menjelajahi betul seperti yang Pak katakan, mulai dari keliling Jawa, dan saya sudah lakukan sebelumnya. Saya di Bali juga, saya bawa tur Jawa Bali. Tetapi ini ditambah lagi, saya dikirim kemana-mana, sampai ke Pangandaran, sampai ke ujung Kulon, sampai ke Baluran di Jawa Timur, Jogja, jangan bilang lagi, Jogja, Semarang, sampai ke tempat ukiran Jepara. Itu semua saya keliling. Jalan darat semua, Pak. Lalu kalau terbang, saya terbang sampai ke Medan, sampai ke Nias. Masuk semua kampung-kampung kecil yang pada waktu itu 76, 77, 79, 80, 81 itu masih banyak hutan, Pak. Betul. Yang sekarang hebat-hebat orang berbicara tentang pariwisata. Dulu masih kosong, Pak. Dan transportasi juga masih sulit. Kadang-kadang kita naik truk. Ke Pulau Nias itu pakai kapal kecil, Pak. Pesawat kecil yang muatnya hanya 6 orang. Bukan 14 orang, 18 orang. 6 orang, Pak. Itu ke Pulau Nias saya menjelajahi Babu Mataluwo, Kili Simayatano, saya masuk habis. Tinggal di losemen kecil di Teluk Dalam sana. Begitu, Pak. Masuk ke Gunung Sitoli, lalu balik sampai ke Sulawesi. Saya masuk sampai ke Toraja, jalannya batu semua. Itu kita jelajahi satu-satu, Pak. Sampai ke Papua, saya masuk yang namanya Lembah Baliem sekarang ini, luar biasa. Sangat terkesan. Tapi lain kali saya akan cerita semua destinasi ini, Pak. Tapi sekarang ini saya kembali lagi ke pertanyaan Pak Yongki tadi. Bali kenapa sangat terkenal? Saya harus mengatakan ini sangat perlu dijelaskan. Seperti saya pernah menjelaskan kepada orang teman, maaf, dari dari Sulawesi Tenggara yang ngamuk di Jogja pada waktu Rakernas Asita. Yang mengatakan, kenapa sedikit-sedikit Bali? Kenapa sedikit-sedikit Bali? Kenapa sedikit-sedikit Bali? Kami juga daerah yang perlu diperhatikan. Saya bangun, saya berbicara. Pak, saya ini bukan juga orang Bali. Tetapi saya sudah makan beras Bali bertahun-tahun. Hidup di Bali, sehingga orang mengatakan Paul itu adalah orang Bali kelahiran Flores. Gitu, Pak. Nah, mengapa Bali terkenal? Karena memang Bali patut menjadi sorotan, menjadi pintu gerbang pariwisata Indonesia. Kenapa? Belanda sudah masuk di Indonesia, kita catat dari sejarah 1596. Belanda masuk dan menguasai kita semua. Tetapi Bali sudah didatangi khusus Pak. Tahun 1597. Sebuah kapal kecil yang membawa orang-orang Belanda, penulis dan orang-orang pemerintah ke Bali, Pak. Lalu mereka menjelajahi seluruh Pulau Bali. Dan mereka tidak hanya menonton, mereka tidak hanya menikmati, tetapi kemudian mereka datang, pulang, menulis, Pak. Dan pada waktu itu Eropa sudah membaca surat kabar. Kita belum, Pak. Jadi mereka menulis bagaimana indahnya Bali. Ada yang mengatakan surga yang tertinggal. Nah, gitu, Pak. Atau surga di bumi. Bali itu memang sangat luar biasa karena memang keindahan pulaunya dengan tadi saya katakan nyur melambai, sawah yang berpetak-petak turun dari gunung sampai ke dasar ke tempat yang paling rendah. Bebek-bebek ratusan yang jalan di depan dan orang datang dari belakang hanya goyang-goyangkan kayunya. Gitu, Pak. Itu
Indah. Bagaimana tadi saya mengatakan di awal bahwa bapak-bapak datang dari sawah bercengkrama di Banjar, ibu-ibu menjual di pasar, nenek-nenek menjual di pasar dengan kain yang ikat di kepala, sambil maaf pada waktu itu memang bertelanjang dada. Orang tua dan anak muda, ibu-ibu sama saja. Tetapi semua ini merupakan satu keindahan yang menunjukkan inilah Bali itu. Malah ada sebuah buku yang ditulis oleh Gregor Krause. Gregor Krause menuliskan bagaimana laki-laki orang Bali yang betul-betul tampan, sempurna. Itu bukunya, Pak. Dengan foto-foto yang dia tampilkan. Itu yang sudah saya ceritakan. Nah, sejak 1597 itulah Bali dikenal. Dan setiap tahun orang Belanda menulis tentang Bali. Ada tulisan-tulisan tentang Indonesia. Tetapi rupanya orang di Eropa sana dan Amerika lebih tertarik untuk melihat Bali daripada Indonesia. Dan memang waktu itu Indonesia kan memang belum ada, yang ada Hindia Belanda. Hindia Belanda dan Bali. Kalau orang tulis Jawa, Jawa Hindia Belanda, Bali tok. Gitu loh, Pak. Memang dari dulu sudah diketahui bahwa Bali merupakan sesuatu yang lebih terkenal daripada Hindia Belanda itu sendiri. Nah, ini dalam tanda kutip saya, Pak, ini kenakalan wartawan. Tukang tulis itu. Penulis buku seperti Covarrubias, nanti saya ceritakan belakangan. Tapi bukunya itu kan Bali, The Island of Bali. Tidak pernah bilang The Island of Bali, Hindia Belanda gitu. Netherlands, India. Tidak ada. Bali. Gitu loh, Pak. Nah, jadi jelas Bali sendiri, Hindia Belanda sendiri. Ini bukan Hindia Belanda yang buat, tetapi kesan yang dibaca oleh gaya penulisan para penulis dan wartawan itu. Yang saya sebut kenakalan wartawan. Kenakalan wartawan yang membuat Bali terkenal. Daripada Hindia Belandanya, gitu loh. Nah, lalu bergeser, Pak. 1906 banyak orang yang mengetahui, para sejarawan selalu menyebut bahwa terjadi perang besar-besaran di Bali. Itu perang Puputan Badung kalau nggak salah, Pak. Terhadap orang Belanda. Perang Puputan Badung kalau nggak salah ya, Pak. Puputan, yang kemudian dikenal dengan Puputan Badung. Nah, saya ambil setengah cerita ini bahwa akibat dari Puputan Badung, di mana ratusan orang meninggal karena dalam tanda kutip dibantai oleh orang Belanda yang menembak seperti menembak apa saja, bukan manusia, menembak karena orang ini bawa keris lalu ditembak atau bawa runcing ditembak pakai bedil. Dunia mengutuk perbuatan biadabnya orang Belanda. Itu 1906, Pak. 1907 dan seterusnya. Itu dikutuk terus semua negara di dunia, Pak. Kemudian, Pak, Belanda mengirim seorang dokter. Namanya Gregor Krause. Gregor Krause ini orang Jerman. Dokter, kemudian dikirimkan ke sini untuk mengobati semua orang yang sakit, Pak. Mohon maaf, Pak, saya minum sedikit. Silakan Pak, santai aja. Menarik sekali ceritanya, Pak Paul. Terima kasih, Pak. Jadi Pak Yongki, si Gregor ini bukan nakal, itu menurut saya, ini bahasa saya. Dia tidak hanya datang untuk mengobati orang sakit, Pak. Tapi setiap saat dia pergunakan untuk membuat foto sebanyak-banyaknya. Ini kenakalan si Gregor nih. Dia membuat foto sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian foto ini dia ketika tugas yang selesai, 1912 dia pulang. Dibukukan, Pak. Dibukukan habis,
dijual bukunya, Wow. dipamerkan foto-fotonya, dipublikasikan. Ya, Ya. ada 400 foto yang dipublikasikan pada kesempatan pertama. Ya. Pak Yongki bayangkan, Ya. ini adalah foto yang gamblang dari Pulau Bali. Ya. Luar biasa, saya masih Ya. bisa dibuka. Jadi kalau apa bisa dibuka www.Gregor Krause. Itu bisa keluar foto ratusan. Ya. Lebih dominan adalah foto orang. Oke. Tetapi orang dalam berbagai bentuk pose. Ya. Dalam pada waktu festival. Ya. Pada waktu odalan, upacara. Ya. Pada waktu sembahyang, pada waktu mereka cuci di kali, dan seterusnya. Di sawah, lagi pada petik padi, bapak-bapak yang pulang dari sawah tadi sambil memikul rumput untuk hewan, semuanya tidak luput daripada jepretannya si Gregor Krause. Ya. Jadi itu merupakan foto originalitasnya Bali. Betul sekali, Pak. Ya. Pak Yongki, ketika foto ini keluar, ada buku yang saya baca, ada tulisan yang saya baca, gegerlah Eropa itu. Iya. Dan sejak itulah 1920 itu Belanda mulai mempromosikan, pemerintah Belanda mulai mempromosikan, walaupun tadinya udah, tetapi lebih giat lagi mempromosikan destinasi. Iya, iya. Destinasi Bali, pada saat itu ada Jawa, Pak, ada Sumatera. Ya. Itu betul, Pak. Di mana-mana ada. Termasuk Sulawesi, teman saya tadi. Termasuk Flores yang katanya hebat. Orang-orang mengatakan Flores juga hebat kok. Kenapa hanya Bali? Tidak, Pak. Jangan teriak kuat-kuat, Pak. Nanti saya juga ikut marah ini. Jadi karena saya tahu Bali memang istimewa. Ya. Buktinya ya saya datang kemari dan tinggal terus sampai hari ini. Ya. Kan begitu, Pak. Nah, baik. Sekarang 1920 itu Belanda mulai aktif untuk menjual destinasi ini. Ya. Bagaimana cara menjual? 1910, Pak. Ya. Itu dia sudah punya rencana untuk membangun sebuah travel bureau, Pak. Ya. Di Belanda sana, Pak. Iya. Tapi kemudian baru tercapai ada travel bureau Pak di Jawa, di Belanda pada waktu itu. Ya. Ada satu namanya Lislin, ada satu namanya Lindeman. Ya. Ini saja nama yang saya hafal, Pak. Ya. Karena dua perusahaan ini kemudian mereka merger. Lalu Belanda datang minta bagaimana kalau buka kantor cabangnya di Batavia. Iya. Dibukalah kantor di Batavia, Pak. Kantor cabang, Pak. Ya. 1927 itu perusahaan merger, 1928 pindah kantor langsung diakuisisi, Pak, sama Belanda. Oke. Jadilah namanya Nitur. Robah namanya, Pak. Ya. Tidak lagi Lislin, Lindeman, tetapi atau Lislin biasanya dipanggil, tapi menjadi Nitur. Nederland Indische Toeristenbureau. Oke. Nederland Indische Toeristenbureau. Ya. Nitur. Dan itu merupakan cikal bakalnya Biro Perjalanan Wisata Indonesia. Betul sekali, Pak. Itulah cikal bakal Biro Perjalanan Wisata Indonesia. Ya. Sesudah Belanda pulang, tahun 1945, Nitur dialihkuasakan menjadi milik daripada bangsa Indonesia yang pada waktu itu diambil over oleh Sri Hamengkubuwono ke-9. Baik. Gitu, Pak. Wow. Cerita yang sangat menarik mengenai sejarah, mengenai pariwisata, mengenai Pulau Bali. Benar-benar ini merupakan satu ilmu pariwisata yang sangat tinggi yang disampaikan oleh Pak Paul. Sayang sekali harus kita akhiri.
Yang pasti Pak Paul, kami ingin menggali lebih dalam keahlian, kepakaran dari Pak Paul mengenai pariwisata Indonesia. Sementara, izin Pak Paul, kita akhiri perbincangan kita saat sekarang untuk kita lanjutkan pada episode berikutnya. Kita tunggu episode berikutnya, Pak Paul. Terima kasih. Terima Salam kasih Pak sehat. Yongki. Terima kasih. Saya siap Pak Yongki untuk bisa berbagi. Untuk 17 Agustus ini, mari kita pekikan merdeka. Merdeka. Ya. Terima kasih, Pak. Demikianlah perbincangan kita dengan pakar pariwisata Indonesia, Bapak Paul Edmundus Talo. Beliau begitu mumpuni menceritakan sejarah pariwisata Indonesia. Pada episode berikut, kami akan mengundang kembali Pak Paul untuk berbicara mengenai tour operator, travel agency, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata yang selama ini agak rancu disebutkan oleh para pelaku pariwisata Indonesia. Sampai jumpa, tetap semangat, kita tetap berjuang untuk pariwisata.